Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira. Siang harinya cukup panas ya saat ini. Walaupun lagi panas, kayaknya sambil makan siang nih nikmat sekali kalau kita sambil menyimak bersama talk show interaktif bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Wonosobo. Yes, bener banget, seperti biasa ya, di minggu ketiga setiap bulannya kita mengadakan talk show interaktif bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Wonosobo. Dan saat ini nih, sekarang di studio Fasa udah ditemenin nih sama Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan dan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Wonosobo. Saat ini kita mau membahas seputar permohonan paspor bagi calon jamaah haji dan umroh. Tapi sebelumnya Fasa mau menyapa dulu. Selamat siang Pak Fakih, bener? Halo, selamat siang Mbak. Iya, selamat siang Pak Fakih. Bisa perkenalan dulu mungkin Pak, kira-kira Pak Fakih nih di Wonosobo, di kantor imigrasi sudah berapa lama sih Pak? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua pendengar setia Radio Pesona FM. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Fakih Ramadhani Prabowo. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Wonosobo. Sudah berapa lama tuh Pak? Oke, saya tugas di Kantor Imigrasi Wonosobo ini dari tahun 2018 bulan Oktober saya masuk ke Kantor Imigrasi Wonosobo. Berarti sekitar 3 tahun lebih ya Pak ya. Gimana nih Pak, sebelumnya dibandingkan di tahun sebelumnya pas belum di Wonosobo, sekarang udah di Wonosobo, ada perbedaan nggak sih Pak secara udara mungkin, terus juga secara pekerjaan di Wonosobo lebih enak nggak sih Pak? Oke, jelas kalau untuk secara udara jauh Mbak, jauh karena sebelumnya saya di pesisir, jadi cukup panas. Kita masuk Wonosobo, alhamdulillah dapat udara yang sejuk. Gitu ya. Jadi di sini lebih nyaman gitu ya Pak, udaranya enak ya Pak ya. Oke deh Pak Fakih, karena tema hari ini kan adalah permohonan paspor bagi calon jemaah haji dan umroh ya Pak Fakih ya. Ini memang kita kan sebentar lagi nih tanggal 9 Juli, kayaknya sekitar 2 minggu lagi ya kita mau Idul Adha atau Lebaran Haji. Kira-kira nih apa aja sih hal-hal penting yang harus Pesona Inspira tahu seputar paspor, permohonan paspor untuk ibadah haji dan umroh? Mungkin yang pertama Pak, bisa jelasin nggak Pak perbedaan antara paspor biasa untuk yang mau haji dan umroh sama paspor yang buat wisata pada umumnya Pak? Oke, dapat kami jelaskan. Paspor itu pada dasarnya sama Mbak. Untuk haji, wisata maupun untuk studi itu sama semuanya. Hanya saya membedakan itu syarat ketika mengajukan permohonan paspornya. Di mana syarat untuk haji dan umroh itu dengan persyaratan tambahan ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Kemudian selain itu ada lagi nggak Pak? Untuk umroh sendiri ada dilampirkan dari Biro Travel Perjalanan Umrohnya sendiri. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk yang udah punya paspor biasa nih Pak, itu berarti tinggal nambahin surat rekomendasi dari Kemenak atau bikin lagi dari awal tuh Pak? Oke, ketika sudah punya paspor lama dan masih berlaku, itu bisa dicek lagi namanya apakah sudah memenuhi untuk berangkat haji dan umroh. Oke. Terus itu yang memenuhinya tuh apa aja sih Pak? Itu ada syarat-syaratnya berarti ya Pak ya? Oke, jadi untuk tujuan umroh dan haji itu kan harus 3 suku kata Mbak namanya sendiri. Gitu. Jadi apabila belum memenuhi, silakan datang kantor imigrasi dengan membawa rekomendasi dari instansi terkait seperti Kemenak untuk kita tambahkan nama ayah atau nama kakek jika dibutuhkan. Oh gitu. Itu kalau yang kurang dari 3 suku kata. Gimana kalau misalkan ada yang namanya 4 suku kata atau 5 suku kata, itu gimana tuh Pak?
Oh, itu nggak masalah. Nggak masalah Nggak ya, masalah. bisa dicantumkan semua gitu ya. Oke, berarti memang minimal 3 suku kata, betul. lebih nggak apa-apa, kurang Betul. jangan gitu Betul. ya. Oke deh, Pesona Inspira ini hal baru ya yang baru kita ketahui. Ternyata kalau mau pergi haji sama umroh, kita namanya yang kependekan nih wajib ditambahin dengan nama ayah atau nama keluarga gitu ya. Itu tujuannya apa sih Pak? Kenapa harus 3 suku kata itu? Itu memang dari pemerintah Arab Saudi sendiri, Mbak, yang memang mengharuskan harus ada nama 3 suku kata atau nama ayah dan kakek. Oke, itu juga mungkin untuk pendataan di pemerintah sananya ya, Pak ya. Oke, jadi buat Pesona Inspira juga yang saat ini mungkin namanya baru 2 suku kata, terus punya rencana mau haji atau mau umroh, bisa mulai tuh ya, mulai mengurus kira-kira nama belakangan ini pakai nama ayah atau mau pakai nama keluarga gitu ya, Pak ya. Terus juga nih kalau yang mau umroh nih Pak, umroh kan ada juga yang nggak sepenuhnya ibadah ya Pak, ada yang juga jalan-jalan, ada yang paketnya itu wisata juga. Itu memang tetap beda dengan yang paspor wisata itu, Pak? Iya, biasanya itu kan tujuan utamanya adalah umroh, Mbak. Mungkin setelah umroh ada program dari biro perjalanannya seperti setelah umroh bisa wisata ke negara yang terdekat dengan Arab Saudi sendiri. Oke, gitu ya. Jadi memang tetap tujuan utamanya, bukan kemudian tujuan tambahan-tambahannya gitu ya. Oke, Pesona Inspira. Ini buat Pesona Inspira yang penasaran juga, barangkali mungkin ada yang siap-siap mau umroh ya. Mungkin juga yang mau haji, kan dikit lagi keberangkatan dari Kloter Wonosobo udah mau berangkat ya Pak ya. Mungkin juga untuk Pesona Inspira yang mau berangkat di tahun depan, kira-kira nanyanya nih seputar, saya tuh harus bikinnya tuh tahun keberapa sih? Misalkan saya daftar tahun ini nih Pak, kemudian berangkatnya misal masih 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, itu pembuatannya sebaiknya tuh kapan itu paspornya Pak? Oke, jadi untuk pembuatan silakan saja. Yang penting ketika ingin keberangkatan, waktunya keberangkatan itu paspor itu tidak boleh kurang dari 6 bulan, Mbak. Oke, jadi tidak boleh kurang dari 6 bulan sebelum tanggal keberangkatan. Tanggal masa berlaku paspor. Oh, sebelum tanggal masa berlaku paspor. Oke, jadi itu ya Pesona Inspira. Tapi kalau misalkan ada lagi hal yang mengusik gitu, pengen ditanyakan, boleh bergabung merapat di line WhatsApp di 0823 2383 9996. Pasti nih Pesona Inspira nih lebih penasaran soal biaya lama mengurusnya dan lebih ke inti-intinya. Tapi sabar dulu, kita masih pemanasan karena saat ini masih panas. Masih panas udara di luar, kita dinginkan dan kita juga rilekskan dulu ya dengan komersial break berikut ini. Dan juga Fasa mau putar dulu nih, ada satu jingle dari imigrasi yang perlu kita dengarkan bersama-sama ya. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. Pesona Inspira masih diantri, asik ngobrol seputar imigrasi. Dan saat ini Fasa sudah ditemani dengan Pak Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian dari Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo. Ada Pak Faki. Masih semangat nggak Pak Faki? Masih dong ya. Gimana Pesona Inspira nih? Kita udah lagi bahas soal paspor ya, permohonan paspor untuk calon jamaah haji dan umroh. Tadi beberapa sudah kita sedikit ulas ya. Ternyata ada syarat, yaitu harus 3 suku kata. Selanjutnya nih yang bikin penasaran Fasa nih Pak, kira-kira nih biasanya ada kendala atau hal yang paling sering terjadi saat pemohon mengajukan permohonan paspor haji dan umroh, apa enggak sih Pak? Oke, jadi untuk kendala sih tidak ada Mbak. Jadi untuk kendala itu sendiri tergantung dari si pemohon tersebut. Apabila pemohon tersebut ketika saat mengajukan permohonan paspor dan di situ ada sesi wawancara juga, ketika dia tidak bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya, bahkan cenderung memberikan keterangan yang tidak benar, mungkin di situ kendala yang terjadi. Jadi sebenarnya mau paspor wisata, mau paspor haji, umroh, kalau pada saat ditanya berbelit-belit, terus nggak sesuai dengan pertanyaan, itu akan mempersulit diri sendiri gitu ya Pak ya. Terus juga nih Pak, ada nggak sih Pak kasus di mana misalkan paspor haji malah digunakan untuk yang lain, paspor wisata malah digunakan untuk haji? Pernah kejadian gitu nggak Pak? Oke, jadi
seperti tadi kami sampaikan, jadi paspor itu sama. Yang membedakan hanya tujuan, haji, wisata, dan umroh ya. Jadi untuk misalkan sekarang mengajukan permohonan untuk berangkat umroh dan haji gitu. Setelah melakukan ibadah haji dan umroh terus pulang ke tanah air, apabila nantinya paspor itu mau digunakan untuk wisata itu boleh-boleh aja. Oke. Yang penting jangan ketika saat pengurusan sudah melampirkan persyaratan lengkap sebagai jamaah haji atau umroh. Nah selanjutnya setelah selesai ibadah tapi tidak kembali ke tanah air. Nah gitu. Iya tuh, gimana misalkan habis haji, habis umroh malah lanjut jadi TKI, cari pekerjaan, betul. Itu bisa kedetek nggak Pak nantinya? Itu bisa Mbak, dan itu sangat merugikan bagi si pemohon tersebut. Karena tentunya negara lain sendiri kan punya pengawasan tersendiri Mbak, untuk warga negara asing yang datang ke negaranya. Betul. Jadi selain deportasi, apa ada hukuman yang bisa menghantui para pemohon yang ibaratnya menyalahgunakan itu Pak? Pastinya seperti itu Mbak. Tapi untuk jenis hukumannya yaitu mungkin negara yang bersangkutan yang. Nanti gitu. Jadi hukumannya dari negara yang dituju. Betul. Gitu ya. Nah harus hati-hati juga nih ya. Berarti Pesona Inspira kalau memang mau haji ya udah haji aja, habis itu pulang. Mau umroh, habis umroh jangan lanjut kerja, pulang dulu ya. Kasihan juga keluarga di rumah nanti kalau nggak pulang-pulang nih. Oke nih Pesona Inspira, buat Pesona Inspira juga yang kayaknya penasaran karena mungkin mau berangkat haji atau mungkin juga pengen umroh, boleh ayo merapat. Mumpung kita masih punya banyak durasi, silakan bergabung di 0823 2383 9996. Tadi nih Pak Fakih sempat menyebutkan soal ini ya Pak, soal rekomendasi dari Kemenak gitu ya. Surat rekomendasi itu tuh sebenarnya isinya apa aja sih Pak? Maksudnya menyatakan apa di dalam surat itu biasanya? Jadi surat itu menerangkan bahwasannya memang terdaftar sebagai jamaah resmi untuk melakukan ibadah haji dan umroh, Mbak. Oke. Kemudian berarti di situ sudah semakin memperkuat ya, kalau orang mau bohong jadi nggak bisa gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Oke. Terus juga ada nggak sih Pak orang-orang khusus yang dikecualikan? Jadi beberapa orang-orang ini nih nggak harus bikin rekomendasi dari Kemenak. Ada nggak tuh Pak? Jadi berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi, Mbak, itu ada 5 golongan yang dikecualikan perihal rekomendasi tersebut. Salah satunya yang pertama yaitu pejabat tinggi negara, anggota TNI, Polri, atau pegawai negeri sipil. Yang ketiga tokoh masyarakat. Yang keempat orang tua yang berusia lebih dari 50 tahun. Orang tua yang lebih. Dan yang kelima anak-anak berusia kurang dari 12 tahun. Nah itu dikecualikan untuk pemenuhan rekom tersebut. Oke, jadi tadi ada 5 ya Pak ya, pejabat tinggi negara, kemudian anggota TNI Polri, PNS, terus juga tokoh masyarakat, orang tua berusia lebih dari 50 tahun dan anak-anak berusia kurang dari 12 tahun. Ini yang poin keempat menarik nih Pak, orang tua berusia lebih dari 50 tahun. Kebanyakan kan memang yang berangkat haji kan udah pada senja nggih Pak, sudah 60 atau 70, berarti artinya yang sudah itu nggak perlu harus dapat rekomendasi dari Kemenak ya? Iya, tapi tetap itu tetap harus terdaftar di mereka Mbak, dalam artian kan mereka sebagai Kemenak itu sebagai instansi yang mewadai terkait keberangkatan tujuan haji. Gitu. Oke, jadi walaupun nggak pakai surat rekomendasi, bukan berarti kita nggak punya bukti kalau kita terdaftar. Jadi tetap harus ada bukti kalau kita sudah terdaftar. Jangan sampai jadi penumpang gelap gitu ya Pak. Betul. Semacam kondangan gitu nggak diundang, tiba-tiba datang ikut makan kan ya. Kalau kondangan mending dapat makan. Kalau misalkan ke Lebaran haji gitu ya, ikutan haji di sana nggak terdaftar, nanti malah jadi lontang-lantung di sana ya Pak. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak, ternyata sudah ada yang merapat di line WhatsApp Pak. Ada Fani. Selamat siang Bapak, saya Fani. Maaf saya baru bergabung, saya punya paspor biasa nih Pak. Seandainya saya tahun depan ada rezeki berangkat umroh, harus bikin paspor lagi enggak Pak? Mungkin bisa diulang, tadi ini mirip sama pertanyaan Fasa di awal kayaknya Pak. Oke, untuk Mbak Fani ya, itu tergantung dari masa berlaku paspor. Gitu. Jadi apabila masa berlaku paspor masih
masih panjang seperti 2 atau 3 tahun lagi, itu bisa untuk langsung melaksanakan ibadah. Oke, jadi tergantung masa berlaku ya Pak ya. Sama yang tadi nama. Oh iya betul, sama nama. Jadi Mbak Fani ini kalau namanya cuma Fani doang juga harus ini ya, harus punya 3 nama ya. Nah kayak gitu Pak, kalau misalkan ada juga teman Fasa nih Pak, namanya cuma 1 suku kata. Kalau udah ditambahkan nama Bapak kan masih 2 suku kata. Kemudian tambahkannya lagi apa Pak? Nama kakek. Oh nama kakek gitu. Oke. Jadi misalkan Fani Fani Purnomo Raharjo gitu nggak Pak ya? Oke, berarti nanti binnya nggak ditulis lagi ya, cukup itu aja. Iya, sudah tidak menuliskan bin lagi, jadi langsung nama aja. Oke, ngomongin soal nama juga Pak. Biasanya nih kalau ke luar negeri, tapi yang negara-negara Eropa atau Amerika gitu ya, nama juga bisa jadi kendala untuk diizinkan atau tidaknya kita masuk ke negara tersebut. Kalau ibadah haji dan umroh, jadi kayak gitu juga nggak sih Pak? Misalkan nih namanya terlalu berbau ke Arab-Araban atau mungkin ke westernan kayak gitu, jadi kendala juga nggak sih Pak? Oke, jadi sebenarnya secara peraturan Mbak, kita nggak bisa mempermasalahkan nama sendiri gitu. Jadi makanya untuk paspor haji dan umroh ini kita tambahkan namanya itu tidak di halaman identitas depan. Kita tambahkan di halaman 4 gitu, karena suatu hal yang tadi mungkin paspor itu masih akan digunakan selain haji dan umroh. Oke, jadi gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Betul. Biasanya memang ada beberapa orang yang khawatir kalau mau keluar negeri gitu ya. Tapi ini mungkin terkaitnya sama visa ya. Kalau nama yang kayak gitu ya, bukan sama paspor. Selanjutnya ada lagi nih Pak dari Sri di Selomerto. Mau tanya Pak, sebelum bikin paspor untuk haji atau umroh, apa aja sih yang perlu disiapkan oleh pemohon? Mungkin maksudnya dokumennya ya Pak ya. Dan untuk yang melaksanakan haji kebanyakan adalah orang dengan lanjut usia. Apa sih yang perlu mereka siapkan gitu? Jadi syarat paspor itu berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2014. Itu syarat paspor ada kartu tanda penduduk, ya, ada kartu keluarga, akte lahir. Selain akte lahir bisa dengan surat nikah atau ijazah yang tercantum tempat dan tanggal lahir serta nama orang tua. Jadi tadi KTP, akte lahir, kemudian apalagi tadi satunya Pak? Kartu keluarga, atau pakai surat ijazah. Atau ijazah atau surat nikah. Ijazah atau surat nikah. Sebenarnya sih dokumennya dokumen-dokumen umum ya Pak ya. Betul. Ini yang semua orang hampir punya sih gitu ya, bukan sesuatu hal yang rumit untuk dimiliki gitu ya. Pesona Inspira untuk Mbak Fani dan Mbak Sri tadi ya di Selomerto, semoga cukup menjawab ya pertanyaannya. Dan untuk Pesona Inspira lainnya yang juga mau bergabung, yuk kita masih punya sekitar 30 menit ke depan ya yang mau bergabung bertanya dengan Pak Fakih nih. Mumpung ada pawangnya nih kalau hujan ya. Mumpung ada spesialisnya di sini ya, boleh langsung bergabung. Dan Fasa juga sama Pak Fakih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Jadi Pesona Inspira jangan kemana-mana ya, tetap di Antri Asik Ngobrol seputar imigrasi. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. Pesona Inspira masih bersama Fasa ya, dan tentunya saat ini juga Fasa masih di program Antri Asik Ngobrol seputar imigrasi. Yang saat ini Fasa sudah ditemani dengan Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan dan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Wonosobo. Ada Pak Fakih Ramadhani. Selamat siang Pak Fakih, masih semangat terus ya Pak ya? Semangat terus Mbak. Semangat terus ya, kayak cuaca di luar sana yang cukup cerah. Kayaknya kita juga cerah banget nih membahas soal permohonan paspor bagi calon jamaah haji dan umroh. Dari tadi nih kita udah ngulik-ngulik soal tadi ada syarat yang 3 suku kata ya. Terus juga ada apa sih yang harus disertakan. Ternyata ada rekomendasi dari kantor Kemenak. Berikutnya juga kendala apa aja yang tadi biasanya ditemui pada saat pemohon memohon paspor haji dan umroh. Sekarang nih Pesona Inspira rupanya ada yang bergabung lagi nih Pak Fakih. Ada yang sudah merapat di 0823 2383 9996. Ada dari
ini dari Nadia di Kalianget. Mau tanya untuk masa berlaku paspor haji sampai kapan Pak? Apakah sama dengan paspor perjalanan wisata? Monggo Pak Fakih, barangkali bisa dijawab. Oke, untuk masa berlaku paspor haji yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi, masa berlakunya sama dengan paspor yang pada umumnya, yaitu 5 tahun. Ya, 5 tahun. Ya. Dan ini berarti sama aja, nggak ada bedanya ya? Sama aja, Mbak. Nah, kalau surat rekomendasinya Pak, mungkin bisa dijelaskan. Ini sama aja atau enggak? Misalkan orang tahun ini mau umroh, udah keluar rekomendasinya, udah ada rekomendasi dari Kemenak, tahun depan perlu bikin lagi nggak rekomendasi? Dan gimana juga dengan haji? Oke, jadi rekomendasi yang dikeluarkan dari Kementerian Agama itu digunakan untuk 1 kali perjalanan. Apabila tahun depan ingin melakukan perjalanan ibadah lagi, itu tetap harus melampirkan lagi. Harus melampirkan lagi ya. Jadi bukan kayak surat cinta ya, Pesona Inspira yang 1 kali dibikin, disimpan, terus sampai dipajang berkali-kali gitu ya. Jadi tetap harus bikin lagi karena itu kaitannya sama pencatatan data juga ya Pak ya. Jadi jangan sampai datanya udah tahun ini dikeluarin, besok tahun depan berangkat lagi, otomatis sudah nggak ada di data keberangkatan tahun depan gitu ya. Oke deh. Jadi tadi Mbak Nadia, semoga pertanyaannya sudah menjawab ya, sudah terjawab deh. Selanjutnya juga ada Eca di Wonolelo. Selamat siang, saya Eca di Wonolelo mau tanya, apa betul nih dalam pembuatan paspor bagi calon jemaah haji dan umroh minimal 2 suku kata namanya? Biasanya orang dulu masih banyak yang namanya 1 suku kata. Nah itu gimana nih Pak? Mohon penjelasannya. Ini kayaknya tadi Mbak Eca mungkin terlambat kali ya bergabungnya. Mungkin bisa diulang lagi Pak Fakih. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk keberangkatan perjalanan ibadah haji ataupun umroh, nama yang dianjurkan itu adalah minimal 3 suku kata. Dimana apabila yang bersangkutan masih punya nama 1 suku kata atau 2, bisa melapor ke kantor imigrasi dengan membawa surat rekom dari Kementerian Agama untuk menambahkan nama ayah ataupun nama kakek apabila masih dibutuhkan. Oke, ini menarik juga Pak, karena setelah pertanyaan dari Mbak Eca di Wonolelo, ada lagi yang nanya nih, masih berkaitan sama hal yang sama, ada Yoyo di Jaraksari. Terkait dengan nama yang harus 3 kata itu, yang untuk umroh dan haji, kita bisa otomatis menambahkan nama orang tua saat mengurus, atau sebelumnya harus mengurus surat keterangan menambah nama di Dinas Capil misalnya. Berarti tadi kalau dari penjelasan Pak Fakih yang menambahkan adalah kantor imigrasi ya, nggak perlu sampai ke Capil harus dirubah gitu ya. Oke, jadi terkait penambahan nama itu kan untuk di paspor, untuk bukan di paspor, di dokumen pencatatan sipil. Oke, jadi nggak merubah KTP ya. Betul. Oke, jadi Mas Yoyo di Jaraksari ini semoga bermanfaat ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngurus ulang KTP, jadi nambah 3 nama gitu ya. Jadi hanya dari kantor imigrasi saja yang akan menambahkan berikut ya. Berarti lumayan simpel sih, nggak perlu ke beberapa instansi gitu ya Pak. Betul. Ya. Oke, selanjutnya juga nih, ini kalau ini dari Fasa nih. Fasa yang penasaran, kalau misalkan kayak Fasa nih punya paspor nggak pernah dipakai tapi masa berlaku masih ada Pak, terus kemudian mau berangkat umroh, berarti nih Fasa ngurusnya hanya tinggal surat rekomendasi aja. Terus apa harus dari awal dan biayanya sama apa enggak gitu? Oke, jadi apabila paspor Mbak Fasa sendiri masih berlaku Mbak, dan itu masih panjang, silakan Mbak Fasa langsung mendaftar ke Biro Perjalanannya aja. Oke, jadi udah tinggal biaya mainnya aja ya Pak ya, betul. biaya terbangnya aja gitu ya, tinggal ke sananya aja ya. Oke deh, jadi Pesona Inspira juga yang masih punya paspor nih mau umroh, jadi udah tinggal nambah surat rekomendasinya aja, kemudian diserahkan ke kantor imigrasi ya Pak ya, surat rekomendasinya itu. Nggak perlu ya Pak ya? Nggak perlu ya? Nggak perlu, jadi cukup daftarkan diri Anda untuk melakukan perjalanan ke Biro Perjalanan Umroh. Untuk nantinya kan mereka yang menentukan ke jadwal keberangkatannya nanti. Oke, jadi surat rekomendasinya nanti berkomunikasi atau berkoordinasinya dengan tour travelnya gitu ya. Itu khusus yang mau umroh dan udah punya paspor tadi. Ini ada lagi nih Pak dari Rahma di Wonolelo.
Pak, kan di setiap dinas atau instansi ada program gratis, misalnya pembuatan SIM massal atau lainnya. Kira-kira tanya, ada pembuatan paspor massal atau program pembuatan paspor gratis nggak? Ini selalu gini nih Pak. Betul. Ini kayak ngarep.com nih Pak. Mewakili banyak suara ini. Jadi jawabannya ada nggak nih Pak? Oke, jadi untuk di kita saat ini belum ada. Saat ini belum ada ya. Belum ada, tapi yang sudah-sudah Mbak, yang sudah-sudah memang di kita seperti tahun lalu tuh waktu 17-an. Beberapa tahun lalu sebelum pandemi, Mbak. Gitu. Jadi pembuatan paspor yang datang memang kita adakan suatu seperti game lah, Mbak. Dan itu ya tidak maksudnya itu hanya berlangsung sekitar ketika acara 17-an atau acara besar lainnya sih. Itu pembuatan massal atau gratisnya Pak maksudnya pada saat itu? Oh gitu. Jadi itu seperti kita ada game kecil sih Mbak. Nah nanti yang berhasil bisa menjawab kita berikan paspor cuma-cuma. Oke. Gitu. Jadi berdoa aja deh ya Mbak Rahma, barangkali suatu saat nanti program tersebut diadakan lagi gitu. Ngomongin juga soal tadi Mbak Rahma nyinggung soal pembuatan massal Pak. Kalau untuk yang jamaah haji ya Pak ya, itu berarti bikin paspornya itu kolektif sendiri-sendiri atau diurusin sama Kemenak atau sama biro perjalanannya Pak? Oke, jadi untuk yang haji, khususnya untuk haji itu sudah dikoordinir oleh dari Kemenaknya sendiri, Mas. Jadi Kemenak nanti yang ke kita, yang kita menyusun jadwal untuk beberapa orang foto hari apa gitu nanti kita bagi. Oke, jadi kalau untuk yang haji ini kolektif ya Pak ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing deh kalau yang haji ini, tinggal memang menyehatkan tubuh aja ya, biar pada saat prosesnya ini berjalan lancar gitu deh. Pesona Inspira nggak terasa nih ya, ternyata tinggal 15 menit lagi nih Fasa sama Pak Fakih nemenin Pesona Inspira. Mumpung masih ada durasi 15 menit, ayo buruan yang masih penasaran langsung merapat di 0823 2383 9996. Pasti dari tadi masih nungguin Fasa nanyain biayanya. Nanti aja deh belakangan ya Pak Fakih ya. Kalau gitu kita kembali lagi dulu ke komersial berikut ini, dan kita tentunya masih tetap di Antri Asik Ngobrol seputar imigrasi. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. Pesona Inspira masih stay tune dong ya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Yes, gimana nggak terbaik coba. Sekarang kita lagi bahas informasi yang benar-benar bermanfaat, karena saat ini kan kita deket sama waktu dengan Lebaran Haji ya atau Idul Adha, dan kita lagi membahas seputar permohonan paspor bagi calon jamaah haji dan umroh. Tentunya sekarang Fasa masih ditemenin sama Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian dari Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo. Ada Pak Fakih. Pak Fakih, belum ngantuk ya Pak Fakih ya? Belum ngantuk dong. Pesona Inspira juga kita nih di segmen terakhir ini mau membahas hal yang paling penting yang biasanya paling bikin penasaran. Yang dari tadi kita bahasnya udah soal paspornya nih, kita belum bahas soal biayanya ya. Oke, kalau gitu Pak Fakih mungkin bisa sedikit jelasin kira-kira biaya pembuatan paspor untuk haji dan umroh sama nggak sih sama wisata, dan berapa sih Pak besarnya? Oke, dapat kami sampaikan ya Mbak, untuk biaya paspor baik itu haji, umroh ataupun wisata itu sama gitu. Itu dibayarkan ke negara, PNBP-nya itu sebesar Rp350.000. Rp350.000 ya. Jadi sama aja dengan pembuatan paspor wisata gitu. Betul. Ya. Artinya pada saat membuat surat rekomendasi nggak pakai biaya, bikin biayanya itu hanya untuk paspornya aja gitu ya Pak ya. Dan yang untuk memperpanjang ataupun udah punya paspor tinggal bikin surat rekomendasi juga nggak ada biaya. Betul. Nah jadi udah terpecahkan dong ya, udah meletus ininya nih. Ibaratnya kayak bisul udah pecah gitu ya, udah nggak bikin penasaran lagi ya Pesona Inspira ya. Tapi ada satu hal yang masih Fasa penasaran nih Pak. Kira-kira nih buat calon jamaah haji yang banyak sekali ya pemohonnya nih kayaknya kan kalau kantor imigrasi Wonosobo nggak cuma melayani orang Wonosobo ya. Kira-kira nih gimana sih permohonan paspor haji di kantor imigrasi tiap tahunnya gitu Pak? Oke, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwasanya kantor imigrasi Wonosobo ini
wilayah kerja itu cukup luas, Mbak. Yaitu ada 6 wilayah. Terdiri dari Wonosobo sendiri, Temanggung, Purworejo, Kota Magelang beserta Kabupaten Magelang dan Banjarnegara. Jadi untuk pelayanan haji secara teknis kami kan sudah bekerja sama dengan Kemenak gitu. Jadi Kementerian Agama sendiri nanti yang Kemenak tiap-tiap kabupaten tersebut yang menyortir atau mengkoordinir para jamaah yang nantinya disampaikan ke kami untuk nanti kita tentukan waktu untuk melayani per kabupaten tersebut. Jadi intinya kalau kantor imigrasi mau banyak mau sedikit nggak kewalahan gitu ya. Insya Allah kita siap melayani masyarakat. Betul. Nah, ngomongin melayani nih, kayaknya mungkin Fasa harus menanyakan ulang ya setiap kali kita talk show bersama. Ini waktu pelayanannya Pak. Kemarin kan sempat pandemi waktu pelayanan berbeda. Kalau sekarang nih waktu pelayanan itu hari apa sampai hari apa dan jam berapa Pak? Untuk pelayanan di kantor imigrasi Wonosobo itu dari Senin sampai Jumat mulai dari pukul 7.30 pagi sampai dengan pukul 16.00 sore hari. Jadi ada 5 hari kerja ya. Dimana di jam-jam tersebut Pesona Inspira bisa langsung datang aja nih kalau ada hal-hal yang mau diurus gitu nggak Pak ya. Terus juga ini nih kalau ada yang sebelum ngurus penasaran Pak, mau nanya dulu nih syaratnya apa? Ada hotline-nya atau ada call center-nya atau ada sosmednya atau ada WhatsApp-nya gitu nggak Pak? Yang bisa dihubungi gitu. Kantor imigrasi Wonosobo itu punya beberapa channel dan saluran untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Salah satunya di antara website, ada website kami di www.kanimwonosobo.kemenkumham.go.id atau bisa juga di sosial media Instagram @kantor_imigrasi_Wonosobo ataupun bisa langsung hotline di WhatsApp 0811 269 8859. Nih yang paling penting ya, Fasa ulang ya Pesona Inspira ya, untuk hotline-nya bisa lewat aplikasi WhatsApp di nomor 0811 269 8859 ya Pak ya, betul. Dan yang mau kepo seputar informasinya imigrasi bisa langsung ke Instagramnya kantor imigrasi Wonosobo, ada di @kantor_ atau _imigrasi_ Wonosobo. Nggak berasa ya. Akhirnya semua seputar paspor atau permohonan paspor bagi calon jamaah haji dan umroh udah kita bahas nih Pak Fakih. Kira-kira ada closing statement atau pesan yang ingin disampaikan buat Pesona Inspira nggak Pak? Biar para Pesona Inspira nih teredukasi untuk hal-hal tentang paspor jamaah haji dan umroh. Jadi untuk para masyarakat yang ingin mengajukan permohonan paspor, baik itu untuk wisata ataupun haji dan umroh, silahkan datang ke kantor imigrasi. Khususnya untuk haji dan umroh bisa melalui Kemenak setempat, ataupun untuk yang umum bisa mendaftar dulu di aplikasi M-Paspor dan menentukan tanggalnya sendiri. Jadi tidak ada yang sulit untuk membuat paspor gitu. Jadi buat paspor itu mudah, datang. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan di nomor hotline yang tadi ya. Gitu. Tentunya artinya Pesona Inspira mau bikin paspor buat haji, buat umroh, buat wisata, semuanya kalau misalkan bingung bisa ditanyakan dulu ya di nomor WhatsApp tersebut. Nggak terasa nih Pak Fakih, ternyata kita udah 1 jam nih Pak Fakih ya ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak loh Pak Fakih buat ilmunya, informasinya, karena kebanyakan orang kan belum tentu tahu ya seputar paspor bagi jamaah haji. Dan terima kasih juga Fasa ucapin buat seluruh Pesona Inspira yang sudah bergabung di line 0823 2383 9996, dan terima kasih juga buat yang sudah dari tadi menyimak kita ya. Nanti yang penasaran lagi mau bahas apa ya, tungguin ya, setiap Selasa minggu ketiga tiap bulannya Antri akan selalu hadir lagi buat nemenin Pesona Inspira dengan informasi-informasi baru tentunya seputar imigrasi. Akhirnya nih mau nggak mau saya Fasa dan tentunya juga Pak Fakih ya izin undur diri dulu, pamit. Terima kasih banyak Pesona Inspira, dan sampai jumpa lagi di talk show Antri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.